Welcome to my channel teman-teman. Hai, kenalin aku Fiskai, cewek yang super cute. Dan ini adik aku Zea, bayi yang super lucu. Oh ya, ini mami dan papi aku yang cantik dan keren. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Happy watching. Halo guys, welcome to my channel. Jadi hari ini aku mau bikin konten, yaitu kontennya kita cerita-cerita seru. Ayo ikutin videonya. Oke, jadi sebenarnya Mami sudah siapkan nanti pertanyaan. Jadi Papi buat 4 pertanyaan, Kakak buat 4 pertanyaan, Mami buat 4 pertanyaan. Semua pertanyaan ada di sini. Nanti dibaca ya. Mulai dari siapa dulu kita mau Hembipa? Oke, Homping payung gambreng. Aku dulu. Terus itu dong, sweet. Oke, sulit nanti kita. Sulit. Mami, jadi Mami punya 4 pertanyaan, 2 pertanyaan yang akan dijawab Kakak, 2 pertanyaan yang akan dijawab Papi. Jadi sebenarnya ini untuk apa ya, kayak curhat-curhat gitu loh. Curhat? Iya. Jadi pertanyaan pertama Mami mau kasih ke ke Kakak dulu ya. Oke. Nah, apakah Kakak merasa didengarkan dan dipahami dalam keluarga ini? Ya. Atau Kakak Kakak pernah nggak kayak menyimpan sebuah cerita sedih tapi nggak diceritain ke Mami, marah nggak ceritain ke Papi, terus kayak udahlah nggak usah cerita lah gitu? Pernah nggak kayak gitu? Pernah sih. Apa itu? Tapi udah lupa. Kenapa? Oh ya. Kenapa ya itu? Alasannya itu udah dulu banget dulu. Jadi udah lupa. Waktu umur berapa? Kecil? Udah 8 sih, tapi nggak tahu tanggal berapa. Mungkin apa namanya? November. November? Nah, ini Desember. Berarti kemarin dong. Baru kemarin November. Hari ini tanggal berapa? Hari ini kan Desember. Iya, hari ini tanggal berapa? Tanggal 13. Iya, berarti kemarin itu loh. Oh, Tuh, udah lupa. Tapi Mami bersyukur sih karena Kakak selama ini menceritakan hal apapun ke Mami. Ya, meskipun kadang kalau udah ini Mami gitu. Oke, sekarang ke Papi. Malaysia sih nonton. Kalau nggak relate ya nanti diganti sendiri pertanyaan. Ini papi kenapa ya? Papi nanya Ke? ke aku atau ke Kakak. Itu udah ada pertanyaannya, tinggal Papi ini tanyakan, mau ketanyakan ke siapa? Siapa sih? Mau tanya ke Mami. Siap-siap. Kalau Mami bisa kembali ke masa lalu Cece. dan memperbaiki satu kesalahan kecil yang berhubungan dengan salah satu dari kita, kesalahan apa itu? Apa ya? Mikir dulu. Mikir. Sebenarnya sih no. Apa? Ya. Ya. Apa mau apa kamu? Susu. Sebenarnya kesalahan apa? Sebenarnya nggak ada sih. Mami itu menikmati sekali apa yang sudah dilewati bersama Papi, bersama Kakak, bersama Ade. Ya kadang Mami kalau lagi capek suka marah-marah. Mami kalau lagi butuh bantuan, Mami suka bilang, "Papi, cepat pulang." Tapi selama Mami masih bisa ngerjakan sih dan sehat sih, nggak ada sih. Itu doang. Ya. Sang kakak. Kasih ke kakak. Jika kakak ditahu Mami, bahwa bentar. Mami, kenapa sih nggak dikasih pertanyaan? Ini
Nanti di sini. Jika kakak diberitahu kalau kakak itu hanya punya waktu 1 tahun lagi di dunia ini, apa yang kakak ubah atau lakukan mulai besok? Coba ulang. Jika kakak dikasih tahu bahwa kakak itu cuma punya umur atau waktu 1 tahun lagi di dunia, apa yang kakak akan lakukan atau ubah mulai besok? Ya bakal lebih berbeda atau enggak itu namanya Apa yang kakak makan makanan lakukan? sehat, apa tuh, merawat tubuh biar itu enggak, Sakit. iya saya enggak sakit, Terus? iya Itu aja. iya. Apa yang kakak lakukan nanti ke depannya belum tahu? Sayang sama mami, papi. Ya, saya sama Mami, Pi, adik Zia, semuanya yang ada di dunia ini. Udah, itu aja. Udah. Tidak mau ngelakuin apapun. Udah. Main playground. Oh, iya, Beli blind box. iya. Buat 1 tahun lagi gitu. Udah. Udah. Nggak ada lagi yang lain. Yakin? Yakin. Oke. Selanjutnya kakak. Oke. Buat siapa? Pertanyaan buat papi. Apa mimpi paling besar yang papi korbankan atau lepaskan saat papi memutuskan untuk menjadi ayah dan suami? Apa mimpi papi yang paling besar? Yang papi lepaskan. Ada. Apa coba? Udah jawab aja udah terharu. Tapi belum jawab aja udah terharu kan? Aduh. Aduh. Apa yuk? Mami tahu apa? Apa? Main bola. Yang buat papi. Oh. Apa tadi apa pertanyaannya? Nih. Apa mimpi paling besar yang papi korbankan atau lepaskan papi saat papi memutuskan untuk menjadi ayah dan suami? Mimpi yang dikorbankan. Mimpi pengen pulang malam. Ya, jadinya nggak mau pulang malam karena ada yang tungguin di rumah. Karena ada putri-putrinya yang menunggu ya. Oke, lanjut. Buat papi lagi ya? Hah? Papi lagi? Iya. Terus? Apa hal kecil yang dilakukan salah satu dari kami yang pernah membuat papi menangis, bahagia atau sedih tanpa kami tahu? Apa kamu Kami tahu? tahu. Sekali lagi ya. Apa? Apa hal kecil yang dilakukan salah satu dari kami yang pernah membuat papi menangis, bahagia, atau sedih tanpa kami tahu? Ada. Apa? Waktu bisa lain. Oke. Papi bahagia. Udah. Lagi? Hah? Lu masa adek enggak? Adek. Sama adek.
Ade jalan. Papa ada jalan. Papi Ini bahagia. jalan ya. Oke, terus Terus? udah. Udah? Oke, ini mami. Ya. Sekarang mami lagi. Ya dah. Oh, Mami. Oke. Ini pertanyaan dua. Ya. Sekarang Mami mau tanya. Kakak udah ya. Kakak udah. Mami nanya ke Papi lagi ya. Apa satu nilai yang Papi rasa dan Papi rasa bahwa gagal mengajarkan sesuatu ke kami, ke Mami, ke kakak, ke adik, padahal itu sangat penting bagi Papi. Jadi kayak mungkin satu nilai, contohnya kemandirian, tapi kalau sama ini mah Papi udah oke lah ya, ngajarin kakak gimana yang mandiri, jadi pemberani. Apa satu nilai yang Papi merasa kayak masih kurang gitu, yang Papi harus ajarkan ke kita? Satu nilai. Disiplin. Waktu. Gitu. Kalau masuk sekolah gimana? Cepetan, udah jam berapa ini? Cepet. Ayo, cepet, ayo. Kenapa Papi mau disiplin waktu? Kenapa? Kan waktu nggak bisa diulang. Waktu itu jalan terus. Ya udah. Hmm. Kalau nggak usah gitu juga. Kenapa? Tapi kan telat jam 7 kan. Hmm? Kalau telat. Tapi selalu gitu kan. Kalau jam 7, sekarang jam 7 gitu. Lah kakak jam 8. Ya santai-santai dulu lah. Santai kan. Ya tapi kakak harus belajar menghargai orang lain. Berarti, ya kan? Kakak santai tapi Papi nggak bisa santai karena Papi harus ngebut naik motornya. Tapi kalau kakak berangkat jam 7 lewat, Papi nyampe kantor kurang 6 menit, udah jam 8. Jadi Papi nggak sempet duduk santai ngobrol-ngobrol, Papi langsung kerja. Oke? Sekarang berarti kita harus disiplin waktu. Ini juga. Kalau udah ada alarm bunyi 6:30 berarti udah harus siap semuanya. Oke? Ya. Apalagi besok Senin kita harus lebih cepat. jam 6.50. Jam 6 udah mandi, setengah 7 berangkat. Nanti bangun jam 5. Iya. Mami mau nanya ke kakak. Apa satu aja hal yang tidak terlupakan yang membuat kakak merasa sangat marah? Entah itu ke Papi, entah itu ke Mami atau ke adik. Mami sih. Mami. Kenapa? Apa itu? Ada sih 2. Enggak 1, 2 bisa. Apa itu? Pertama, yang selalu waktu yang bikin marah ya. Bukan yang itu, bukan 2. 3. Satu, Oh, waktu Rizka yang kemarin. apa? Yang di mana? Iya benar. Kemarin malam. Mau kenapa Kan itu? kita kan ke taman. Pembicaraan. Iya, taman jajan. Terus Terus kita mau main satu aja, tapi nggak dibolehin. Kan marah banget, sedih. Terus kita mau apa ya? apa? Mau duduk di itu, mau duduknya itu tempatnya di apalah? Ini lesehan. Iya, kita ini tapi kata mami kotor takutnya. Jadi sih, ya udah deh kayak sedih, marah gitu. Itu udah ya, gitu dong. Kan Mami udah tahu waktu Fiske kan marah itu kan. Nah, caranya Fiske terus biar kayak udahlah menerima gitu gimana caranya Fiske? Kan pertama pasti kayak makan Fiske pengen teriak, kenapa sih gak boleh gitu kan? Pengen teriak kan rasanya pasti. Ya. Iya, duduk dong yang baik. Nah, caranya perasaan Fiske biar Fiske moodnya balik lagi gimana? Kayak rasanya biar nggak marah lagi tuh gimana?
cuma dikasih makan makanan enak aja wis udah happy. Oh, pantesan pas makan topoki apa namanya, toboki langsung moodnya berubah. Boki. Jadi sebenarnya mami itu bukan, Fiska harus belajar namanya tidak semua hal keinginan itu harus diturutin, harus semuanya iya. Karena ada hal penting dan tidak penting, mami ngomong kan? Ada yang penting dan tidak penting. Kita harus memilih. Kita tujuannya untuk ngapain? Kita mau jalan-jalan, ya sudah jalan-jalan. Tidak harus yang ada di tempat itu kita harus beli. Dulu mami nggak bisa pergi ke pasar malam, terus beli makanan enak, terus duduk santai, nggak bisa mami. Nggak ada mami kayak gitu. Naik motor malam-malam kita sekeluarga, nggak ada. Dulu mami naik sepeda kemana-mana, diboncengin. Aku sama Uti di belakang, yang mami cerita lewat kuburan malam-malam, ya kan? Mami ceritakan ke kamu kayak gitu. Jadi Rizky harus belajar namanya tidak semua hal itu harus kita beli dan kita lakukan. Cukup kita jalan-jalan aja, kita bersyukur. Paham? Jadi ada masuk. Terus kenapa sih nggak boleh duduk di depan? Lagi nggak sehat. Mami takut itu debunya nanti masuk ke hidung, ke tangan, terus kita mah. Gitu, oke? Paham? Jadi itu alasannya, ya. Karena itu kan tempatnya gelap dan kita nggak tahu kan debunya kayak apa. Oke? Terima kasih Kak Fiska sudah menjawab pertanyaannya. Kasih Kak itu ke Papi. Apa? Kan masih ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan lagi? Ke Kakak? Udah ya? Satu doang tadi. Enggak dong. Mami udah selesai. Mami, apa keputusan paling sulit yang pernah Mami buat untuk keluarga kita, dan apakah Mami menyesalinya atau tidak? Oh, sebenarnya keputusan sudah tiap hari sih. Kok tiap hari? Gimana sih? Karena tiap hari Mami suka cepetan. Keputusan paling sulit. Jadi sebenarnya jadi seorang ibu dengan jadi seorang apa ya, ajeng yang sesungguhnya adalah mengontrol ego. Jadi kan kadang kita sendiri itu kan punya hal yang kayak aku pengen ini, aku pengen beli ini, aku pengen beli itu. Tapi ketika ngelihat di rumah, wah hari ini kakak nanti pulang sekolah nggak ada makanan, terus adek nggak ada cemilan, terus papi nanti pulang harus makan kayak gitu-gitu. Terus nanti kalau maksudnya setiap hari kan pasti berpikir pagi sarapan apa, terus udahlah kayak mau beli make up aja harus mikir nanti aja lah kayak gitu-gitu sih. Tapi ya itu salah satu mengontrol keinginan. Jadi yang mungkin selama ini sampai kadang suka ngapain sih mikir kalian gitu kan, ngapain sih mikir beli-beli aja gitu kan. Tapi di sisi lain menjadi seorang ibu ternyata ya harus mikirin semuanya. Kalau satu nggak kebeli ya buat apa aku beli gitu maksudnya. Kalau kakak pulang sekolah nggak ada cemilan, kayak kakak mau beli apa hari ini? Karena mami nggak mau sebenarnya, mami nggak mau kakak pulang sekolah udah capek terus kakak marah-marah nggak ada makanan, nggak ada ini, nggak ada itu, padahal sebenarnya ada nasi kayak gitu. Jadi ada tujuannya itu kak. Terus kakak dapat nilai 100 gitu, terus kakak sampai rumah nggak ada apa-apa, yaudah kita beli es krim yuk gitu. Itu namanya sebuah mami merasakan apa yang sudah kalian kerja keras kan udah belajar dari pagi sampai siang, pasti capek dong. Terus marah nggak kalau di rumah nggak ada makanan? Marah kan pasti. Nah mami nggak mau membawa itu, nggak boleh ada kemarahan di dalam rumah ini. Kalau marah boleh tapi harus dibicarakan. Kayak mami nggak suka sama papi tolong dong gini atau nggak, papi marah jangan dong, papi itu udah capek, papi mau tidur, ya udah kita yang ngalah, kita
kakak jangan ganggu papi istirahat, kayak gitu sih. Hmm. Itu kak, gitu kak, itu papi. Saya apa Cia? Oke, kakak buat kakak. Apa yang kadang kakak lakukan itu sesuatu yang bukan kakak lakukan. Jadi apa apa yang kadang kakak lakukan yang sebenarnya itu bukan Fiskai banget, yang Fiskai lakukan kalau berada di sekitar kita. Maksudnya? Kayak Fiskai gini, kita kan bukan Fiskai banget, Fiskai harus diem, terus pas lagi ketemu orang gitu kan, Fiskai harus diem, terus nggak boleh main HP, nggak boleh ini, nggak boleh itu, makan harus sopan. Tapi kan kalau ngomong kalau makan nggak boleh ada suara kayak gitu. Karena itu bukan Fiskai banget kan. Terus makan jangan jalan-jalan, di gereja diam gitu. Nah, ada nggak pernah yang kayak bukan Fiskai banget terus Fiskai Tapi kayak Fiskai harus melakukan. Nah, Fiskai harus melakukan itu. Ada sih. Apa? Contohnya? Waktu di gereja itu kan dia suka itu kan sebenarnya kita juga sambil dengerin sih, dengerin firman Tuhan, tapi kan fokusnya kan gambar kan. Hmm. Nah itu. Harusnya kita dengerin kayak mami, kayak papi gitu. Jadi Fiskai udah tahu kalau ada firman Tuhan ya kita harus duduk mendengarkan, fokus, belajar fokus ya kan, tidak menggambar, oke? Udah selesai kan? Belum lah. Lah, udah kan? Kan papi udah 2 kali tadi sama kakak. Mami belum. Mami yang belum Pertanyaan jawab ke ya? mami. Mami udah. Udah kakak ke mami. Iya, pertanyaan kakak ke mami. Papi Buat- udah 2 kali tadi. Buat mami. Nah, Pertanyaan buat mami. Hmm. Apa ketakutan rahasia mami tentang masa depan kita? Contohnya anak-anak. Dan apa yang bisa kami janjikan untuk mami hari ini? aduh berat ya. Ketakutan mami. Ketakutan mami adalah kalian tidak bisa bertumbuh mandiri. Atau kan dunia ini terlalu jahat. Terlalu jahat itu maksudnya mami selalu ngomong kakak sekolah itu bukan untuk dapat nilai yang harus nilainya bagus terus, tidak. Yang penting kakak belajar untuk tidak dibohongin orang. Contohnya kakak belajar matematika biar suatu hari kalau kakak punya uang kakak bisa berhitung, kakak bisa perkalian, ya kan? Kakak bisa baca, kalau nggak bisa baca itu. Yang mami takutkan itu karena mami sama papi nggak selamanya ada di dunia, ya kan? Mami sama papi tugasnya sampai kamu adik itu besar mandiri, nanti kuliah, kerja, kalau punya bisnis usaha, punya bisnis, menikah, punya keluarga. Mami sama papi pasti akan menua bareng, iya kan? Nah, mami yang mami takutkan itu. Mami yang takutkan kalau kakak sama adik tidak bisa menghadapi dunia yang begitu jahat ini. Tapi mami yakin kakak sama adik bisa karena selalu sama Tuhan. Apalagi tadi sudah? Itu pertanyaannya apa lagi? Lagi. Apa ini buat mami lagi? Apa arti kata rumah yang sebenarnya buat mami? Apakah itu tempat atau perasaan atau orang-orang? Rumah itu dulu mami mikir adalah rumah itu gedung. Maksudnya kayak ya udah bentuk rumah aja gitu, yang bagus,
yang banyak lampunya, yang ada TV-nya, yang lantainya bagus, yang atapnya bagus gitu. Tuh, itu pikiran mami. Tapi sekarang ternyata rumah itu bukan bentuknya, bukan warna catnya, bukan warna keramiknya, bukan. Ternyata di dalamnya, orang-orang di dalamnya. Kayak contoh, ada papi, ada kakak. Dulu kita cuma bertiga, begitu ada adik kita punya warna yang lain. Ada yang suka jahilin kakak. Jadi rumah itu bagi mami suatu keindahan. Jadi mami bisa belajar bersabar, mami bisa belajar mengatur emosi, mami bisa belajar mengerti papi, mami bisa belajar mengerti kakak, mengerti adik, menjadi seorang ibu baru yang bukan cuma ibunya kakak tapi ibunya adik. Bahkan sekarang adik lagi rewel aja, mami ya udahlah, mau gimana lagi, ada lagi nggak sehat, kakak juga nggak sehat gitu. Jadi ya mengerti aja, jadi makin mandiri yang jelas dengan adanya rumah. Dulu mami nggak bisa naik sepeda listrik, mami takut di jalan, tapi mami bisa karena apa? Karena ada kakak yang sudah besar sekolah dan mami harus berani jemput. Itu sih, itu kak. Udah. Jadi tunggu dulu. Jadi dengan adanya keluarga ini kita bersyukur nggak? Kakak bersyukur nggak ada mami, ada papi? Kenapa? Ya karena dia bisa hidup sama mami, sama papi, sama Adesia. Kan di luar sana itu kan masih ada anak yang itu nggak punya orang tua kan. Kita bersyukur karena kita masih punya mami sama papi sama Adesia. Mami juga masih belajar jadi mami itu harusnya gimana, jadi ibu itu gimana. Dan nggak semua hal yang kita mau ya kita harus turuti. Mami juga sama, papi juga nggak apa lagi. Tahu kan, papi mau beli sepatu nggak jadi. Karena apa? Karena apa? Semua demi kita. Jadi apakah papi sebagai kepala keluarga berhasil membangun rumah ini? Nanti kelihatan, nggak bisa sekarang. Gitu sih. Udah. Oke, gitu. Tutup dulu. Jadi kita mau bilang I love you. Love you. I love you, adik. Adik ada pertanyaan nggak? Jadi buat Ada mau pertanyaan nggak sih ya? bla bla ditambah bla bla sama dengan 1 tambah 1 sama dengan berapa, Dek? 1 kali 1 Satu. sama dengan 1, Adik berapa, Dek? 1. Jadi sih ya. Ikat rambutnya. Enggak. ya udah. Oke. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita kita, Mami, Papi, Adezia. Dia cuma nonton sih. Kakak, terima kasih yang sudah menonton ya. Tunggu di video berikutnya. Bye bye guys. See you. Dadah dulu, dadah. Dadah, see you.